Oke guys, kita lanjut ke part 3. Ini ada validation. Jadi di bagian activity control tuh kita diminta buat nambahin validation. Nih, implement form validation here. Jadi add session show success. Oke. Jadi untuk validasi kita bisa bikin $validated sama dengan $request ke validate kurung biasa terus kurung kotak titik koma enter. Di sini kita bisa kopas saja dari dalam sini. Kita di copy terus kita paste aja, kita enter biar rapih, enter dan enter, lalu kita tambahin panah require karena di soal itu nggak dijelasin secara detail nih harusnya apa gitu. Terus di sini kita kopas aja semua, kasih required aja. Oke, nah di dalam sini, dalam create, kita bisa ganti pakai $validated. Terus untuk add session, oke, I see. Diminta untuk show success message. Di sini kita bisa kasih with success. Apa ini namanya? Activity created. Activity created. Terus untuk yang edit harusnya juga sama. Edit. Terus di sininya create-nya diganti pakai bukan create. Ya, $request-nya diganti pakai $validated. Terus di sini ditambahin with juga. With activity updated. Kita cek lagi. Aduh, belum tambahin panah-panahan nih. Jadi setelah nama masukin panah, kopas panah, kopas panah, kopas panah, kopas panah lagi. Di sini juga kopas panah. Nah, kalau udah kita kopas lagi yang di update. Ini harusnya udah. Add session to show success message. Nah, ini sama. Jadi tambahin aja with success. Activity deleted. Oke, harusnya untuk yang activity ini udah kelar kayak gini. Sekarang kita coba lanjut ke dalam lokalisasi. Untuk lokalisasi, kita bisa pakai PHP Artisan length publish. Tapi karena di sini itu udah dibikinin folder lengthnya, jadi kita nggak perlu bikin. Jadi kita tinggal bikin set lokal aja. Coba set lokal. Oh ya, di sini belum ada set lokal. Jadi kita bikin tahapan yang pertama kita bikin itu bikin middleware set lokal dulu. PHP Artisan make middleware set lokal. Kalau udah, kita Ctrl P, set lokale. Di dalam sini, kita harus ngebikin ini, app. Kita mau ngebikin bahasa di aplikasi ini, set lokal di aplikasi ini. Terus isinya adalah session kurung lokal ya. Yang, nggak pakai S. Lokal, koma, bahasanya itu adalah config ke app.local. Terus kalau udah bikin middleware, kita harus daftarin middleware-nya di app. App punyanya Bootstrap. Nah, di sini kita middleware pakai $middleware ke web, terus append, .2, kurung kotak. Ini set locale class. Coba kita import kelas dulu.
Oke, udah kayak gini, udah didaftarin, udah bikin middleware-nya. Sekarang kita bikin controller-nya. PHP artisan make controller language controller. Terus kita ke language controller-nya. Di language controller kita bikin function public function switch misal atau change saja lah, change dollar locale. Locale di sini kita isinya ada, sebentar, di sini isinya ada session. Kita mau bikin session put namanya tuh lokal yang value-nya adalah dolar lokal. Ini kita harus import dulu sessionnya dari vcates, terus return direct back. Udah bikin controllernya, kita bikin routingnya ke web.php. Di sini implement lokalisasi. Berarti kita bisa biar cepat kita kopas saja dari yang login misalnya. Namanya adalah lang, terus parameternya ada lokal. Terus control yang diganti jadi language controller. Terus nama functionnya change. Terus di sini adalah change language. Aku kasih nama rootnya tuh change language. Oke, kalau udah, di sini tugas kita yang terakhir adalah tinggal tinggal pindah-pindahin aja semua komponen yang ada bahasanya. Jadi biar cepet, kita pakai Excel. Kita cari Excel. Kita bikin blank workbook aja. Kita bagi dua layarnya. Di sini kan ada beberapa activities. Pokoknya di resources ini kita bisa cek file-file blade yang ada. Misal aku mulai dari create.blade.php. Jadi aku mau mulai dari atas ke bawah biar cepet ya. Nah, di sini untuk di Excel formatnya itu ada key, ada panah, ada panah. Sebentar, sorry. Ini kita harus Ctrl A dulu. Terus ke number, ubah dari general ke dalam teks. Enter aja. Nah, di sini pokoknya kolom pertama itu kan kolom key, kolom kedua itu panah, kolom ketiga itu value-nya, kolom keempat itu koma. Terus kita bisa mulai dari sini, dari add activity yang atas. Kita Ctrl X, di bold, Ctrl X, key-nya misalnya kita ganti jadi add activity. Terus value-nya, key-nya itu add activity. Ini key-nya, kita bikin baru. Value-nya kita kopas yang dari HTML-nya. Dari blade-nya. Ini. Terus yang di section ini kan section ini kan udah masuk PHP kan, jadi nggak perlu ketik lagi. Jadi langsung aja underscore. Terus petik. Nah, di sini itu kita bisa pakai ini. Coba ke folder lang, ke en. Nah, ini kan ada messages.php. Nah, kita di message ini deh. Dia kan disimpannya di messages.php. Jadi kita klik messages titik ini add activity, key-nya add activity. Oke. Terus di sini kalau udah di bawahnya di sini kan ada activity lagi. Nah, kita bisa kopas aja. Ctrl C terus hapus. Nah, yang di sini ini kan HTML. Sedangkan
yang kita copy tadi itu adalah punyanya PHP. Jadi kita perlu double kurung kawal. Ini kayak gini. Terus untuk back, kita bisa bikin lagi. Di key-nya kita tulis back. Terus value-nya kita kopas saja back. Ini kan formatnya beda nih, tapi nggak masalah. Terus di dalam PHP, di dalam HTML-nya kita klik double kurung kawal, underscore, kurung, tik, messages, dot, back. Terus apalagi yang bisa kita ubah di sini? Misal di sini ada idle name. Kita klik idle underscore name, idle name. Terus kita kopas aja yang udah ada biar cepat. Idle underscore name. Terus apa lagi ya? Ada activity name. Activity name. Activity name. Ini juga dikopas aja. V. Kategori juga sama. Di sini kita ketik kategori, Ctrl V, double kurung kawalnya diklik. Jadi kita gantinya harusnya di sini messages jadi kategori. Terus apalagi? Oh ya, di controller kan ada validasi kan, ada message kan. Mana tadi misalnya yang ini di activity controller. Itu mouse-nya lambat nih. Di sini kan ada activity created. Kita bisa ganti kayak gini. Ctrl X. Activity created. Key-nya activity created, value-nya activity created. Terus petiknya ini kita bisa ganti pakai underscore kurung messages dot activity underscore created. Nah, kalau kita ingat lagi, di sini kan nggak ada ini kan double kurung kawal karena ini udah di dalam PHP. Nah, kita lanjutin aja ke semuanya ini, ke semua controller, terus ke semua view. Kalau misalnya udah, kita asumsinya udah selesai ya. Kita tinggal drag aja panahnya ini ke bawah, terus komanya ini ke bawah, terus kita kan butuh petikan. Jadi add activity ini, pokoknya key dan value itu butuh petik. Jadi kita bold aja semuanya. Ini misal kita udah, ini aku biar singkat aja karena takutnya terlalu lama. Jadi kita blok aja sel-selnya yang mau dikasih petik, terus klik kanan, terus format cells, terus ke custom. Nah, type-nya kita bisa ganti pakai double quotes. Terus dalam double quotes ini kasih petik 1, terus double quotes lagi, petik 1. Nah, sampelnya tuh bakal kelihatan di atas ini, kayak gini. Terus oke aja. Nah, selanjutnya untuk value-nya juga sama. Di blok, klik kanan, format cell, custom, general ini kita ganti pakai add, double quotes 2 kali, add, double quotes 2 kali. Terus ada petik 1, petik 1, enter. Nah, untuk ini misalnya tab ini untuk yang bahasa Inggris. Kalau kita mau pakai bahasa Korea, kita bisa bikin tab baru. Di sini, bikin tab baru ini, sheet-nya namanya diganti jadi Korea. Terus aku mau Ctrl A, Ctrl V. Terus value-nya ini aku mau ubah bahasanya. Kalau mau ubah bahasa, itu tinggal di blok aja value-nya ya. Value-nya di blok, terus kita ke review, terus ke translate. Terus to-nya diganti jadi Korean. Terus kita kopas aja. Ctrl C. Nah, kalau misalnya kita langsung paste di sini, dia tuh cuman kayak sebaris doang gitu.
Nih, hasil kopasan kita tuh dianggap cuma sebaris doang. Cara ngatasin ini, kita bisa pakai notepad. Jadi cari notepad, terus kita bikin tab baru aja, terus Ctrl V. Nah, terus kita Ctrl A, Ctrl C. Terus kita blok semua lagi, balik lagi ke Excel, terus di blok, Ctrl V. Nah, kayak gini. Jadi, fungsinya si notepad ini, itu untuk ngasih enter-enter. Jadi sebenarnya di dalam sini itu udah ada enter-enternya. Tapi karena si Excel-nya ini nggak bisa ngebaca enter-enter itu, jadi kita harus kopas ke Notepad dulu, baru balik lagi ke Excel. Nah, seandainya kita nggak bisa translate di Excel, itu kita bisa pakai Google Translate. Tapi yang di Translate tuh cuman yang ini doang. Yang kolom ini doang. Atau yang ini deh, yang versi bahasa Inggris, yang kolom value ini. Di Ctrl C, kita ke Google Translate, terus kopas, terus kita pilih bahasanya. Nah, untuk balik lagi ke Excel-nya itu sama persis. Jadi kita kopas dulu ke Notepad, baru kopas lagi ke dalam Excel. Nah, kalau misalnya semua bahasa udah, anggap aja udah, kita bisa blok semua, terus Ctrl C, balik lagi ke VS Code. Nah ya, sebentar, aku lupa foldernya. Yang ini kah? Nah, yang ini. Nah, di return ini kita enter, terus kita Ctrl V aja. Ini untuk bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Korea, lakuin hal yang sama. Di Kopas, terus ke folder yang Korea, messages, lalu enter. Sebentar. Oh ya, yang ini belum ada petiknya nih. Aku kemis petik satu. Jadi di sini kita coba ulang lagi. Kita kasih format cell, custom, generalnya diganti double quotes, add double quotes. Kasih petik satu, enter. Nah, udah, kita kopas ulang. Kita kopas ulang, Ctrl V. Nah, di sini udah nggak error lagi. Tadi itu error karena si yang pertama ini tuh aku kelupaan kelewatan ngasih petik. Oke. Untuk yang bahasa Indonesia nanti lakuin hal yang serupa. Terus kalau udah, kita pasang ini ke tombolnya. Jadi ke app.blade.php, app.blade.php. Aduh, kekecilan. Lalu kalau misalnya udah, nah kita ke app.blade.php, terus ke dalam bahasanya ini kan masih disable kan? Kita nyalain disable-nya, kita hapus disable-nya, lalu button ini diganti A, karena kita mau pakai href. A, A, A. Terus href, kita bisa pakai root, panggil root-nya. Root yang namanya kan change language. Terus parameternya kita ganti en. Kita lakuin hal yang serupa untuk yang lain. Ctrl V, ganti jadi ko, terus yang ID juga, sorry kebalik, ini ID, ini Korea. Oke, kita coba tes aja ke programnya. Tadi aku jalaninnya kan di Add Activities. Kita coba pakai ID. Oke. Oh ya, karena ID kan belum kubikin kan tadi, makanya dia tetap kayak ini, add activity. Tapi untuk yang Korea kan udah aku buatin tadi. Nah, jadinya udah bisa, udah berubah bahasanya. Kita coba cek lagi nih. Kita ke ID. Nah, ID kan masih kosong, makanya si ID belum bisa. Tapi seandainya kita bikin ID di sini, ini kasih yang ID, lalu kita
yang en ini kita copy paste, Ctrl V, terus bahasanya kita mau translate, review translate ke Indonesia. To Indonesian, Ctrl C, Ctrl V, ke Notepad, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C lagi, copy ulang pokoknya. Terus paste. Nah, di sini kita copy semua, yang Indonesia kita pasang. Kita save, kita balik lagi ke webnya, refresh, terus cek yang ID. Nah, yang ID-nya udah bisa. Oke, jadi kayak gitu urutannya. Jadi untuk lokalisasi uh, kita bikin set lokal dulu, isi set lokal, daftarin middleware, bikin controller, lalu kita bikin root-nya di web.php, lalu kita bikin di Excel ini ada key, ada value, ada panah, ada koma. Terus jangan lupa pakai formatting petiknya. Oke? Oke, mungkin itu aja untuk Webrock Cow 5 ini. Oke, good luck buat Cow 6 ya. Thank you.